Penulis mengambil latar waktu pada awal abad ke-18. Film berfokus pada Naru, seorang prajurit wanita Comens yang terampil, yang berusaha membuktikan dirinya sebagai seorang pemburu wanita pertama. Dengan berbekal sebilah kapak, ia berusaha untuk berburu dengan ditemani anjingnya yang bernama Sari. Ia sangat terampil dalam menggunakan kapak, tidak hanya untuk menyerang, bahkan kapaknya pun mampu dijadikannya sebagai sebuah alat untuk melindungi dirinya. Saat sedang berlatih melempar kapak, Naru melihat jejak kaki yang berasal dari seekor rusa. Ketika Naru telah memberikan aba-aba kepada anjingnya untuk menyerang, tiba-tiba terdengar bunyi seperti suara petir yang membuat rusa tersebut lari. Naru dan anjingnya pun berlari kencang, layaknya Tsubasa, berusaha mengejar rusa tersebut. Namun sangat disayangkan, bukannya mendapatkan hasil buruan, Sari malah terkena jebakan babi hutan di bagian buntutnya. Suara gemuruh petir pun terdengar kembali untuk kedua kalinya. Lalu Naru pun bergegas mendatangi inti dari suara tersebut berasal. Kisah berawal dari sebuah percakapan antara Naru dengan kakaknya yang bernama Tabe. Tabe merupakan seorang pemburu ulung di sukunya. Dia mengajari semua keahliannya kepada Naru yang diserap dengan baik oleh Naru. Tanpa basa-basi, Naru pun meminta izin kepada kakaknya untuk bisa ikut berburu dan membuktikan bahwa tempat seorang wanita tidak hanya di dapur saja, melainkan tempat perang pun juga. Naru adalah seorang wanita yang pandai sekaligus tangguh. Dalam percakapannya dengan sang ibu, jelas sang ibu sangat mengkhawatirkan Naru bila ia ikut berburu. Namun, pada saat Naru sedang mengambil bunga Orentotsia di hutan yang diperintahkan oleh sang ibu, ia pun mendengar kawanannya yang akan berburu singa. Tanpa rasa takut, Naru pun mengendap-endap mengikuti kawanan yang berburu. Namun, kawanannya yang masih belum percaya seutuhnya kepada Naru bahwa ia dapat berguna ketika berburu nanti. Akan tetapi, sang kakak tetap membela dan membiarkannya untuk tetap ikut berburu, agar suatu hari Naru bisa menjaga dirinya ketika sang kakak tidak ada di sampingnya. Dan benar, Naru pun berguna bagi kawanannya dengan menemukan bercak darah sebagai tanda kemana singa tersebut berjalan. Tak jauh dari bercak darah tersebut, mereka pun menemukan temannya, Puhi, yang terluka akibat diserang oleh singa dengan keadaan yang masih hidup. Dengan sangat sigap layaknya tenaga medis perkotaan, Naru pun memberikan ramuan herbal kepada temannya yang terluka untuk mencegah pendarahan. Malam pun tiba. Sang kakak memecah kawanan menjadi dua kelompok. Kelompok satu bertugas kembali ke desa untuk mengantarkan Puhi, temannya yang terluka, dan kelompok lainnya bertugas untuk memburu singa. Sang kakak meminta Naru untuk ikut kembali ke desa bersama kelompok lain, mengantarkan temannya yang sedang sakit guna memastikan tidak ada hal yang terjadi ketika dalam perjalanan. Dan Naru pun menuruti perintah kakaknya dengan berat hati. Ketika di tengah perjalanan, Naru dan kawanannya berhenti sejenak untuk memastikan apakah Puhi baik-baik saja. Akan tetapi ketika ingin melanjutkan perjalanan, Sari sang anjing mencium sesuatu yang diikuti oleh Naru di belakangnya. Tiba-tiba, Naru melihat jejak kaki yang besar dan juga seekor ular yang telah dikuliti, yang dianggap oleh kawanannya adalah jejak kaki seekor beruang besar. Namun bukanlah seorang buru jika tidak memiliki insting yang tajam. Naru pun mengikuti instingnya tersebut untuk memberitahu kakaknya bahwa yang sedang ia hadapi bukanlah sosok biasa, namun ada sosok yang lebih besar daripada seekor singa ataupun beruang. Ketika Naru telah bertemu dengan kakaknya dan memberitahunya, dengan sangat tenang dan bijaknya, sang kakak pun meminta Naru untuk berfokus kepada apa yang sedang dihadapinya di depan, mengingat mereka tengah berada di tempat perburuan singa. Rencana telah mereka buat sedemikian rupa untuk berburu singa. Sang kakak bertugas memancing kedatangan singa dengan melumuri area tempat mereka akan berburu dengan darah rusa. Sementara Naru dan satu kawanannya lagi bertugas untuk mengawasi pergerakan dari atas pohon. Temannya yang berjaga di atas pohon bersama Naru merupakan seniornya. Ia masih meragukan kemampuan Naru dalam berburu. Hal yang sangat wajar ketika senior meragukan kemampuan juniornya yang terbilang ini adalah pertama kalinya bagi Naru berburu singa. Namun ketika seniornya sedang memberitahu betapa berbahayanya singa, betapa kagetnya Naru ketika seniornya terburu oleh singa di hadapannya dengan sangat tiba-tiba. Kini yang tertinggal hanya Naru yang akan berduel dengan singa di atas pohon. Apalah daya, ini baru pertama kalinya Naru menghadapi singa, ditambah lagi ia menghadapinya seorang diri sampai harus mundur untuk menjaga jarak aman. Scene pun berpindah.
Naru yang sempat pingsan ketika menghadapi singa, kini telah dibawa pulang oleh kakaknya dengan selamat. Bukannya mengkhawatirkan kondisinya sendiri, Naru malah ingin pergi menyusul dan membantu kakaknya lagi yang sedang melanjutkan berburu singa. Namun sang ibu melarangnya, lalu memintanya untuk meminum ramuan yang telah ia buat. Scene berganti kepada Tabe yang berjalan kembali menuju kawanannya sehabis berburu dengan membawa buruan besarnya yaitu singa yang kemudian diserahkan kepada kawanannya untuk dijadikan bahan santapan sekaligus dijadikan sebuah bukti bahwa untuk menjadi seorang panglima perang diperlukan sebuah pengorbanan. Ketika acara pelantikan sang kakak menjadi seorang panglima perang dimulai, Naru pun yang melihat dari kejauhan langsung pergi menjauh. Sang kakak yang melihat Naru pergi menjauh pun langsung mengejarnya dan mengajaknya untuk berpesta atas kemenangan dan keberhasilan yang telah mereka capai. Akan tetapi, Naru menyangkalnya dan berpendapat bahwa mereka belum berhasil. Sejalan dengan apa yang sedang mereka hadapi, bukanlah sosok seekor singa ataupun beruang besar. Terbukti dari apa yang telah ia lihat, singa dan beruang tidak memiliki kaki sebesar itu dan tidak pula berburu ular dengan cara menguliti lalu meninggalkannya begitu saja. Naru bersikeras untuk tetap terus mencari tahu apa yang sedang mereka hadapi, namun sang kakak melarangnya. Naru paham bahwa Tabe tidak ingin kehilangan Naru seperti rekannya yang tewas akibat diserang oleh binatang buas. Pagi pun tiba. Ibu membangunkan Naru dengan sangat hangatnya. Mungkin cara itulah yang digunakan pada zaman tersebut untuk membangunkan seseorang yang tengah tidur. Simple, tidak menghabiskan banyak tenaga, dan menggemaskan. Pagi ini, Naru melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari tahu siapakah yang menjadi dalang di balik pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul dalam pikirannya. Ketika ia telah sampai di hutan, Naru menemukan bercak hijau pada salah satu pohon dan sebuah jejak kaki yang menurutnya agak tidak masuk akal jika itu adalah jejak kaki hewan. Lalu ia pun mengukur jejak kaki tersebut menggunakan batang pohon untuk memastikan seberapa besarkah jejak kaki tersebut. Sangat nampak jelas sekali dari ekspresi Naru ketika melihatnya. Jejak kaki tersebut sangatlah panjang yang membuatnya yakin bahwa ada makhluk lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hari pun berganti. Naru melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu siapakah musuh sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Setelah beberapa saat ia berjalan menelusuri hutan, kini Naru mendapatkan petunjuk yang berupa sebuah cakar. Namun ketika Naru ingin memeriksa berkas cakar tersebut, lalu tiba-tiba Naru pun jatuh ke dalam lumpur hidup atau lumpur hisap, yang dimana jenis lumpur ini terdiri dari campuran air, pasir, dan juga tanah liat. Campuran tersebut menghasilkan gerakan turun naik yang sangat kuat, sehingga membuatnya seolah-olah memiliki daya hisap bagi benda-benda yang berada di atasnya. Lemparan demi lemparan ia lakukan dengan tujuan agar kampak yang telah ia ikat dengan tali dapat tersangkut ke batang pohon. Semakin ia bergerak, maka semakin cepat pula ia akan terhisap dan tenggelam dalam lumpur. Kini yang tersisa hanyalah kedua tangan dan wajahnya saja. Ketika Naru telah berpasrah kepada ajalnya di tengah karirnya yang sedang naik daun, sang sutradara berkata lain. Tepat, lemparan terakhirnya mengenai seselipan pohon yang membuat kampaknya terselip. Lalu ia pun menariknya hingga ke tepian dan ia pun selamat. Setelah melewati momen kritisnya tersebut, Naru pun membersihkan diri dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Bukit Tebing, dia melihat seekor beruang besar yang sedang memakan rusa buruannya. Tepat pada saat ia sedang melihat beruang tersebut makan, angin pun berhembus yang membuat beruang tersebut mencium aroma dari Naru dan menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Naru pun langsung mempersiapkan panahnya untuk segera membunuh beruang tersebut. Ketika ia sudah sangat siap dengan panahnya, tali pengikat panahnya putus, yang mengakibatkan dirinya menjadi terancam oleh karena suara yang ditimbulkannya. Ia pun menunduk dan segera mengikat kembali tali busurnya. Beruang pun berlari ke tempat Naru bersembunyi, yang dimana hal itu membuatnya panik dan menjadi tidak fokus mengikat tali panahnya yang putus. Beruntungnya, Sari sang anjing pun mengerti jika Naru sedang dalam bahaya dan mengalihkan perhatian si beruang dengan berlari menuruni bukit yang diikuti oleh beruang besar tersebut. Hal yang dilakukan si anjing pun membuatnya merasa sedikit lega.
Sekarang, Naru memiliki waktu untuk mengikat kembali tali busurnya yang putus. Tak lama, si anjing pun kembali berlari menghampiri Naru yang disusul oleh beruang di belakangnya. Panah pertama pun meleset. Naru kini berlari dan menyelam ke dalam sungai, lalu bersembunyi di dalam rumah berang-berang untuk menghindari serangan beruang. Tiba-tiba serangan beruang pun berhenti. Naru yang sedari tadi bersembunyi, kini beranjak untuk melihat kemana beruang tersebut pergi. Betapa terkejutnya Naru saat melihat beruang tersebut sedang berkelahi dengan sosok yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalanya, yang tanpa sadar membuatnya kehilangan waktu untuk berlari dan menyelamatkan diri. Karena ini kali pertamanya Naru melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh matanya, namun nyata hadir di hadapannya. Ditambah lagi, sosok tersebut mengalahkan beruang besar hanya menggunakan tangan kosong dan meninjunya dengan telak. Beruang besar itu pun diseret lalu diangkat hanya menggunakan kedua belah tangan. Darah yang keluar dan membanjirinya pun kini terlihat oleh mata kepala Naru. Naru pun langsung bergerak untuk kabur ke dalam sungai menghindari makhluk tersebut, karena ia sadar makhluk tersebut dapat dengan mudah membunuhnya. Naru masih belum mengerti dengan apa yang sedang terjadi, namun ia sadar bahwa sosok itulah yang menjadi musuh bagi umat manusia nanti. Ketika Naru ingin pulang, beruntungnya ia ditemukan oleh kawanan yang mencarinya, yang diperintahkan langsung oleh sang kakak. Ia pun langsung menceritakan kejadian yang telah menimpanya, namun kawanannya pun tidak mempercayainya dan menyangkal bahwa apa yang telah diceritakan oleh Naru hanyalah sebuah dongeng anak-anak. Naru merasa kesal dengan perlakuan kawanannya. Ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun ketika ingin pergi, salah seorang kawanannya menghalanginya. Naru yang diperlakukan seperti anak kecil itu pun kesal dan meninju temannya. Alhasil, perkelahian pun tidak bisa dihindari. Naru yang seorang wanita dengan tubuh yang tidak sepadan dengan mereka pun dapat menyeimbangi perkelahian itu dengan kegesitan yang dimilikinya. Tanpa mereka sadari tadi sang predator telah memperhatikan mereka dari atas pohon sambil menganalisa senjata apa yang mereka bawa yang dapat melukainya. Ketika mereka sedang beristirahat sejenak, tiba-tiba suara burung berterbangan pun terdengar yang menandakan ada makhluk selain mereka yang sedang bergerak mendekat. Mereka pun langsung mengambil posisi memanah untuk mengamankan lokasi. Pada awalnya mereka mengira yang akan muncul dari dalam hutan adalah seekor binatang buas yang besar yang siap menyerang mereka. Namun ternyata mereka salah. Yang muncul hanyalah segerombolan anak babi hutan. Salah seorang dari mereka pun maju, dan ia pun mengambil babi hutan tersebut guna memastikan bahwa yang dipanahnya hanya seekor anak babi hutan. Setelah ia memastikannya, teman-teman yang berada di belakangnya pun tertawa dengan lega. Tiba-tiba keadaan pun langsung berganti menjadi tegang ketika ia menjatuhkan babi hutan buruannya. Ada 3 titik laser yang sedang mengintainya, yang dimana laser tersebut baru pertama kali dilihat oleh mereka. Lalu pertempuran sengit antar mereka pun terjadi. Naru yang melihat tidak ada kesempatan menang sedikit pun langsung memilih untuk menyelamatkan diri. Ia pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari sang predator. Setelah apa yang ia lihat tentang pembantaian kawannya, jalan satu-satunya untuk bertahan hidup adalah berlari. Ketika Naru tengah berlari, ia pun ditarik oleh salah satu temannya yang tengah menunduk untuk bersembunyi. Yang mereka pikir dengan bersembunyi di tempat seperti itu dapat menyelamatkan hidup mereka dari serangan predator. Namun mereka salah. Ketika 3 titik laser yang telah membunuh teman mereka sebelumnya telah menguncinya sebagai target. Alhasil, mereka pun kembali berlari menyelamatkan diri. Namun sayangnya, sang predator berlari lebih cepat dari perkiraan mereka, yang membuat temannya langsung terbunuh dengan instan tanpa perlawanan. Naru pun terus berlari menghiraukan temannya yang telah terbunuh di belakangnya.
Ia sadar jika membantu temannya, ia pun akan ikut mati terbunuh. Pelarian Naru pun harus terhenti ketika kakinya terkena jebakan babi hutan yang sengaja dipasang oleh para perompak. Entah jebakan tersebut untuk menangkap hewan atau memang untuk menangkap sang predator. Namun pastinya berkat perangkap itu dan munculnya para perompak membuat nyawanya terselamatkan dari ancaman sang predator. Ia pun dibawa ke markas para perompak untuk dimintai keterangan terkait apa yang telah ia lihatnya dan mengapa ia berlari seperti dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Sang ahli bahasa dari kelompok perompak pun diminta untuk berbicara kepadanya dan mengeluarkan sebuah benda hijau menyala yang dimana Naru tahu dari mana benda tersebut berasal. Namun Naru tidak ingin mengatakan apapun tentang apa yang telah ia lihat sebelumnya. Para perompak yang kesal pun mengancam Naru yang ternyata kakaknya Tabe telah tertangkap juga ketika sedang mencarinya kemarin. Tak sampai di situ, Naru dan kakaknya pun dijadikan sebuah umpan oleh para perompak di sebuah lembah yang kedap matahari untuk menangkap makhluk yang masih mereka belum ketahui seperti apa bentuk makhluk tersebut. Para perompak menunggu makhluk tersebut dari kejauhan dengan menggunakan teropong untuk memantau pergerakan. Namun sayang, sang predator yang invisible pun atau tidak terlihat pun mampu menghabisi mereka dengan sangat mudahnya tanpa adanya sebuah perlawanan sama sekali. Naru dan kakaknya yang melihat kejadian tersebut pun langsung bergegas melepaskan tali ikatan yang menjerat mereka. Ketenangan mereka pun diuji di sini, di mana Naru yang pernah berjumpa dan melihat langsung predator bertarung pun meyakinkan kakaknya bahwa Naru dan kakaknya bukanlah sebuah ancaman dan cara berburu predator bukanlah mendatangi mereka yang sebagai umpan. Ketika sang predator berjalan menuju pertengahan lembah, kakinya terkena perangkap besar untuk menjebak babi hutan, membuatnya berteriak kesakitan dan menjadi sebuah aba-aba untuk para perompak menyerang. Predator yang terkena jebakan pun berhasil dijatuhkan. Para perompak yang melihatnya pun langsung bersorak ria. Namun di luar perkiraan, ternyata predator masih memiliki banyak senjata untuk menumbangkan mereka. Tameng yang berada di tangan kiri predator dapat berguna menjadi sebuah perisai dan dapat pula menjadi sebuah senjata untuk membunuh musuhnya. Pelindung kepalanya pun terbukti sangat keras ketika salah seorang perompak menembakkan peluru ke arah kepalanya yang dimana peluru tersebut memantul dan menewaskan si penembak pada saat itu juga. Sang predator yang sedari tadi dihujani peluru pun kini menunjukkan senjata mematikan lain yang dimilikinya. Di pergelangan tangannya terdapat seperti handband yang ternyata itu adalah sebuah senjata pemusnah massal pada saat ia merasa sedang terdesak untuk mengalahkan musuh dalam jumlah yang banyak sekaligus. Ketika ia telah mengaktifkan senjatanya, ia pun pergi dari medan pertempuran dengan cara melompat dari pohon ke pohon. Yang ketika ia melompat, ia menjatuhkan senjata handbandnya tersebut di tengah kawanan para perompak. Naru dan kakaknya pun yang berhasil lepas dari jeratan tali yang mengikatnya pun berpencar. Sang kakak bertugas mencari kuda untuk pergi, dan Naru bertugas kembali ke perkemahan para perompak untuk mencari Sari si anjing. Sesampainya Naru di perkemahan, ia pun dihadapkan oleh para perompak yang bertugas untuk menjaga kemah, dan pertarungan sengit antara mereka pun tidak dapat dihindarkan. Naru yang hanya datang menggunakan tangan kosong pun dapat mengalahkan mereka, yang tentu itu pun berkat arahan sang sutradara. Naru yang telah selesai dan memenangi pertarungan pun mengobati luka di kakinya yang diakibatkan oleh para perompak ketika menangkapnya. Lalu ketika ia tengah mengobati lukanya, datanglah si penterjemah bahasa yang sebelumnya berbicara kepada Naru dengan kondisi yang terbilang cukup parah, dengan sebelah kaki yang telah terputus. Si penterjemah pun meminta tolong kepada Naru untuk mengobati lukanya tersebut dengan imbalan ia akan mengajarinya cara menggunakan senapan. Naru yang merasa ragu pun hanya memandanginya saja, namun kelembutan hati yang menggerakkannya untuk menolong si penterjemah. Ketika Naru telah selesai mengobatinya dan si penterjemah pun telah mengajarkan Naru cara menggunakan senapan, Naru pun memberikan bunga orentuatsia kepadanya untuk menyumbat dan membekukan pendarahan agar tidak mati kehabisan darah. Naru yang memiliki insting tajam seorang pemburu pun menyadari kehadiran sang predator di tempatnya. Lalu ia pun bersembunyi dan meninggalkannya.
Si penterjemah pun berpura-pura mati setelah ia berusaha untuk bersembunyi dari predator. Sang predator pun berjalan mendekat sambil memperhatikan sekitar. Ia pun tidak melihat adanya sebuah kehidupan, yang padahal tepat di depannya terbaring si penterjemah yang sedang berpura-pura mati. Ternyata bunga Orentotsia yang telah diberikan oleh Naru dapat membuat si pemakannya tidak terdeteksi oleh alat yang digunakan oleh predator, dikarenakan darah dan suhu di dalam tubuhnya membeku. Namun sayang, si penterjemah pun harus tewas ditusuk oleh sang predator yang menyebabkannya meninggoy di tempat. Selang beberapa waktu, Sari si anjing pun berlari sambil menggonggong mendekati predator. Predator yang melihatnya langsung menodongkan senjatanya untuk menembak si anjing. Namun ketika predator ingin menembak, tiba-tiba datang Tabe kakaknya yang langsung menghajar kepala predator yang membuat helmnya terlepas, yang membuat tembakannya pun meleset mengikuti kemana laser itu mengarah. Dan pertempuran antara Naru dan kakaknya melawan predator pun dimulai. Bring it home. Kesedihan yang mendalam kini tengah Naru rasakan. Rasa sedih, kecewa, dan marah pun bercampur aduk saat ini, ketika ia harus kehilangan sang kakak satu-satunya, yang dimana hanya kakaknya lah yang dapat menerima dan mensupport keinginan Naru menjadi prajurit wanita Comins pertama di kawanannya. Scene pun berganti. Naru yang telah bangun dari tidurnya pun melihat pemimpin dari kawanan perompak yang telah menangkapnya dan mendiang kakaknya sewaktu sebelum dijadikan umpan. Seketika ia pun memiliki rangkaian ide untuk membalaskan dendam kakaknya itu. Naru pun langsung berlari menghampiri si pemimpin perompak itu dan memukulnya menggunakan batu hingga pingsan. Malam pun tiba. Naru yang telah menyiapkan rencana sedemikian rupa kini beraksi untuk menjadikannya sebagai umpan untuk diburu oleh predator. Di samping keinginannya membalaskan dendam sang kakak, ternyata Naru pun telah menyiapkan rencana untuk melawan predator. Ketika Naru melihat celah untuk melawan predator yang tengah membelakanginya, Naru pun langsung menembakkan satu buah peluru yang dimana sontak membuatnya terluka dan kesakitan. Dan helm yang digunakan sang predator pun terlepas, sehingga Naru dapat dengan leluasa mencuri helm tersebut dan kabur untuk digunakan nanti ketika berperang dengannya. Sang predator yang sadar bahwa senjata pentingnya telah dicuri pun langsung mencari dan mengikuti jejak darah yang sengaja dibuat oleh Naru untuk memancing predator ke dalam jebakan yang telah dibuatnya. Kedatangan predator pun tiba. Naru yang telah menunggu sedari tadi di atas pohon pun langsung loncat dan menyerang menggunakan kapaknya. Namun, itu belumlah cukup untuk menumbangkan predator yang memiliki tubuh kekar dan terlatih dalam pertempuran. Lalu Naru pun berlari menuju perangkap selanjutnya. Sang predator yang melihatnya pun langsung berlari dan mengejarnya dengan meloncat dari pohon ke pohon dan langsung menusukkan pedangnya. Naru pun berhasil menghindari serangan itu, yang ternyata hal itu berhasil untuk memutuskan tangan kanannya. Predator yang melihat tangannya putus pun langsung murka dan menyerang Naru habis-habisan, yang dimana hal itu membuat Naru kewalahan bertahan dari serangan predator yang begitu kuat. Namun Naru melihat ada celah untuk melanjutkan misinya. Walaupun sebelum melanjutkan misinya, Naru harus bersusah payah dan terpojok oleh predator. Ia tetap berusaha untuk tetap melawan, yaitu menjebak predator ke dalam lumpur hisap yang ia sudah mengira hal itu tidak mungkin langsung menumbangkannya begitu saja. Dugaan Naru pun benar. Sang predator yang jatuh ke dalam lumpur hisap pun muncul kembali ke permukaan dengan mudahnya. Yang hal itu mengharuskan Naru untuk gambling atau bertaruh. Jika rencananya berhasil, maka predatorlah yang akan mati. Namun jika rencananya gagal, maka dirinya dan sukunya lah yang akan mati. Sang predator pun mengeluarkan tembakannya dan
Ya, sang predator pun mati oleh senjatanya sendiri. Naru yang menang melawan predator pun membawa kepalanya untuk diserahkan kepada kawanannya untuk dijadikan bukti bahwa Naru yang berkelamin wanita dapat menjadi seorang prajurit wanita pertama Comets. Terkadang celaan dan keraguan orang lain terhadap diri kita sering didapatkan ketika baru memulai sesuatu. Tumbuh dan berkembang sendiri memanglah tidak mudah. Akan ada fase di mana kita merasakan kenapa harus seperti ini jalannya, yang dimana membuat kita merasa dunia ini seperti tidak berpihak. Begitu banyak alasan yang jika dijawab akan membutuhkan waktu yang begitu dalam. Bukan tentang seberapa cepat kamu berproses, tapi bagaimana cara kamu menikmati proses yang ada di dalam hidupmu. Untuk saat ini tak mengapa jika prosesmu lambat atau bahkan hancur, karena Tuhan menghancurkan prosesmu agar prosesmu tidak menghancurkanmu.